I don't exactly have a slideshow presentation, but let me just talk through um, what it takes to be successful for a first timer to be in a restaurant business, especially in Indonesia. Uh, I think the concept of having a restaurant, a successful restaurant, is this presentation going to be in English or bahasa Indonesia, Andrew? You can do it in Indonesian, Bahasa Indonesia aja. Bro Arwin. Nggak apa-apa. Dalam bahasa Okay. Indonesia juga nggak apa-apa kok. Karena banyak Sure. orang Indonesia juga diundang. Ya, thank you. Jadi saya di sini sebenarnya bukan sebagai expert F&B, tapi saya sebagai pelaku bisnis gitu. Jadi apa yang saya bisa ceritakan itu base dari pengalaman kita hampir 20 tahun di bidang restoran. Jadi sebenarnya menurut saya restoran bisnis itu konsepnya kan simple ya. Kita punya resep, kita punya makanan yang enak, kita jual, that's it gitu ya. Konsepnya simple. Nomor satu menurut saya yang harus dipikirin adalah ya tentu aja kita mesti punya unique selling point, unique selling proposition gitu. Kita jangan jadi another penjual nasi goreng misalnya seperti itu. Jadi even kalau kita mau jual nasi goreng pun harus ada khasnya, rasanya lebih enak dari yang lain. Jadi mesti ada keunikan. Kedua, menurut saya yang harus dilihat adalah you have to know your market, you have to know your target. Itu memang kalau saya rasa kalau di sekolah marketing itu pasti udah basic knowledge gitu ya, tapi it's even more important sekarang. Makin kesini itu makin penting. Dulu kita waktu baru mulai kita itu lebih ke generalis gitu ya. Kita konsepnya ya kita punya makanan enak, restoran lumayan nyaman. Kalau kita ditanya target market siapa? Oh, target market kita siapa aja yang mau datang dan bayar lah, kira-kira begitu ya. Karena di mall, kita mulai bisnisnya itu di mall dulu. Di mall itu kan trafficnya macam-macam, dari anak kecil, professionals, family. Jadi kita selalu berpikir ya siapa aja yang jalan, yang penting datang makan terus bayar, itu target market kita. Nah, tapi we learn a lot bahwa itu udah mulai nggak bisa konsep seperti itu. You have to know your market karena competition makin banyak. Ya, jadi berikutnya menurut saya poin ketiga yang penting adalah you have to find the right team, the right staff. Nah tentu aja kalau orang yang baru mulai, saya bayangin misalnya anak muda yang baru lulus lalu pengen punya bisnis F&B gitu ya. Tentu aja yang namanya tim itu sulit karena capital juga mungkin terbatas. Tapi first and foremost, the right team itu dimulai dari kita sendiri gitu ya. Dalam arti you have to be passionate about the product. You have to be passionate about the concept yang kalian mau jual. Gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting. Kalau misalnya bisnisnya udah lumayan atau kita punya capital di awal untuk human resource, key people yang tepat itu sangat penting. Nah itu memang teorinya seperti itu, tapi pelaksanaannya memang nggak segampang itu. Tapi orang-orang yang tepat itu sangat penting. Lalu efisien, kita harus efisien dalam arti produk-produk kita itu jangan terlalu ambisius gitu, karena kadang-kadang apa yang ada di kepala kita ide itu pasti banyak, tapi not necessarily semuanya harus di-execute dan ditaruh di menu kalau baru awal. Jadi kita harus melihat, harus efisien dalam arti pengadaan barangnya pun jangan sampai menunya ada gado-gado dan juga ada steak gitu ya. Karena ingredients-nya totally beda, cara masaknya beda. Jadi menurut saya kita harus fokus kalau mau makanan yang convenient sehari-hari untuk orang kantor, rice bowl dan lain-lain, fokus di sana, jangan tergoda untuk bikin dessert misalnya seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya, dua hal lagi yang penting adalah mesti tertib administrasi. Itu termasuk accounting, stock opnam, dan hal-hal seperti itu nggak sulit. Teori seperti itu banyak di mana-mana, kita Google juga bisa tahu cara ngitung cost dan stock opnam. Tapi accounting dan
administrasi itu harus tertib dari awal, itu harus gitu. Nah, yang terakhir yang menurut saya akhirnya sangat penting adalah branding dan marketing gitu. Memang term ini sangat vague gitu ya, sangat luas, branding and marketing, tapi memang makin lama restoran bisnis ini lebih ke marketing play. It's a marketing game menurut saya. It's a branding game gitu. Nah, mungkin saya harus jelaskan juga bahwa di grup kita itu restoran-restoran kita adalah konsep yang casual. Kita bukan warungan banget, kita bukan fine dining, tapi kita casual konsep semua restoran kita. Nah, jadi menurut saya itulah hal-hal yang penting. Selebihnya mungkin kalau ada pertanyaan, saya bisa lebih efektif untuk ngejawab pertanyaan yang spesifik gitu. Thank you, Andrew. Oh, thank you banget, bro. Tadi itu banyak, mungkin pasti banyak yang nanya juga nih bakalan nih ya, apalagi dari pelaku-pelaku, mungkin kan Blue Arrow ini kan pelaku bisnis yang sudah lama ya. Dan ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan saya sendiri nih, udah lama juga saya ingin nanya ini. Kan salah satu mereknya kan Glossis ya. Nah kan itu udah sejak tahun 80-an kelihatannya. Nah, bagaimana mempertahankan merek itu dan juga bertransformasi nih ke depannya gitu. Sampai bisa terus survive gitu sekarang dengan masa pandemi segala. Mungkin bisa cerita sedikit sambil ya, terima kasih. Ya, jadi Glossis itu adalah restoran keluarga, sebenarnya bisnis keluarga yang jadi cikal bakal kenapa saya terjun di bisnis ini gitu ya. Karena background saya sebenarnya bukan F&B. Tapi restoran itu konsepnya adalah casual western lah. Jadi ada steak, ada sosis dari sejak tahun 80-an. Mungkin kalau teman-teman tahu yang di sini kita boleh sebut merek lain ya, Pak Andrew? Boleh dong. Boleh aja, nggak apa-apa. Jadi mungkin yang lebih orang tahu tuh kalau di Jakarta Gandhi ya, Gandhi's, restoran Gandhi. Nah, kita kira-kira konsepnya seperti itu. Kenapa bisa survive sampai sekarang? Menurut saya kata kuncinya satu, konsisten with the product. Rasanya itu harus konsisten. Menu bisa berubah karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau kalian lihat menu steak lah ya, di Google aja menu steak tahun 70-an sama 80-an, konsepnya sama ya, grilled meat dengan mushroom sauce dan lain-lain, tapi presentasinya beda, piringnya aja beda, penamaannya juga beda. Tapi konsisten mengenai rasanya gitu. Karena restorannya itu misalnya baru buka dan mulai ada langganan dan mulai rame. Langganan itu adalah our biggest revenue maker, langganan gitu ya. Repeating customer itu very very important. Itu plus poinnya adalah kalau kita dapat langganan banyak, bisnisnya akan lumayan udah ada certain level yang pasti kita akan dapat. Tapi tantangannya adalah langganan itu akan inget gitu. Makanannya itu rasanya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi apalagi kalau kita restoran dari tahun 80-an, dia makan di 2021, dia akan tahu nih kalau kita rada beda. Kira-kira seperti itu. Jadi tantangannya adalah kuncinya adalah you have to be consistent gitu. Caranya konsisten gimana? Caranya konsisten memang standarisasi resep iya, tapi the owner atau the key person yang ngurusin bisnisnya itu memang harus ngerti makan. Nih, jadi ini tolong dicatat nih, harus ngerti makan atau jadi hobi makan atau passionate about food. Tidak harus bisa masak gitu. Pertanyaan yang paling banyak nih yang saya dapat dari teman-teman gitu ya, wah kamu punya restoran banyak jadi jago masak ya? Enggak juga. Tapi we have to know mengenai dunia makanan, you have to be a foodie, kamu harus passionate about food. Jadi saya suka mengibaratkan kayak pelatih sepak bola ya, manajer football team gitu. Dia nggak harus pinter main, tapi dia tahu bener harusnya itu seperti apa permainannya atau strateginya atau hal-hal teknisnya dia harus tahu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, konsistensi di produk nomor 1, nomor 2 you have to be adaptable. Dari tahun 80 sampai sekarang kita mungkin ada 20% menu yang tetap ada karena itu menu abadi. Misalnya seperti bakmi Gajah Mada, mie ayam jamur itu udah menu abadi.
itu udah pakemnya. Tapi menu-menu lainnya itu harus mengikuti zaman. Kira-kira seperti itu, Pak Andrew. Mantap banget. Tiap kali pulang, kalau bisa pas mampir ke Bandung, pasti saya mampir ke Glossis. Walaupun di Australia banyak makanan barat juga gitu ya. Tapi itu cita rasa dari Glossis kan memang berbeda. Jadi selalu kita mampir dan pengen ngerasain yang rasa yang dulu itu, yang tahun 80-an yang selalu ada. Ya. Ini nih kelihatannya nanti jam 8 seperempat Pak Sandiaga akan join. Kita masih ada waktu mungkin untuk bertanya juga. Kira-kira apakah Mbak Berlian ada atau Mbak Minta, sorry, ada pertanyaan juga nih yang kita bisa tanyakan juga ke Bro Arwin atau ke Pak Nitin ya. Siap Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan juga. Saya sudah dapatkan di kolom chat. Saya bantu bacakan ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Edward Armstrong, PhD. Beliau bertanya, this is the question for Mr. Gupta. For all the supposedly problems in the restaurant business, how can Rif Guru help to solve some of the issues? Jadi perannya dari Rif Guru di sini untuk membantu solve the problem di bisnis restoran yang sering terjadi di luar sana. Terima kasih. Thank you. So I'll explain in English. Maybe you can translate. Okay, so Rif Guru is an education platform. We are not into restaurant business, but how we can help you is we have a lot of courses in this segment. So, for example, we have one course in IoT or engineering IoT. So, the idea is that you learn from this course and you develop something which can solve the problem of the restaurant. So we have a lot of different types of courses. So one course is on IoT. We have another course of business innovation. Now in this business innovation, what we teach is how do you help or develop the ideas, and that can solve another problem which currently any company or sector is facing. So we have a lot of these courses, different types of courses, business innovation. We have machine learning. So, if you can know the machine learning, you can make some software and you can sell to some restaurant or some hotel and try to ensure or try to make that how they can provide a better customer experience. So to answer the question in short, that we are not into restaurant business, but we provide a lot of the courses which can help you to understand what is the problem and solve the problem. See, that what is the objective, that today restaurant business has impacted most due to COVID. So there are two industries which got impacted. One is the hotel industry, another is the restaurant industry. So now everybody is ordering online, people not traveling, so they are under a lot of pressure. So always remember, whenever the business is under pressure, they will always look opportunity or way to do business which can reduce the cost or improve the revenues. And that is where always good ideas come when there's a problem. And that's why there's a lot of opportunity, a lot of innovation happening in this sector. So you have to learn AI, machine learning, business innovation, IoT, and then integrate and solve the problem which is happening in the hospitality and restaurant business. Thank you. Oke, thank you Mr. Nitin Gupta. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Edward Armstrong. Beliau ini juga merupakan salah satu orang yang concern di bidang pendidikan. Terima kasih Pak Edward pertanyaannya. Jadi dari Pak Nitin Gupta menyampaikan kalau kami di Rif Guru ini tidak into the business, but we are giving courses to help untuk membantu anak-anak muda, generasi muda di Indonesia to solve the problem dengan cara memberikan kursus-kursus yang bisa help to solve the problems. Jadi machine learning, ada kursus tentang IoT, dan masih banyak lagi kursus-kursus menarik lainnya yang bisa menjadi terobosan untuk kita memberikan atau mendapatkan solusi di permasalahan yang hadir saat ini di bidang F&B industry. Baik, saya ada beberapa pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Di sini tadi ada pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Agni
Di sini, I want to ask Mr. Nitin Gupta, how much influence will digital technology, IoT, Internet of Things, have on restaurant growth, and where to start using IoT for beginners who use the digital in their restaurants? With the use of machines or robots will reduce employment. How do you respond to this? Thank you. Sorry, there are two questions, right? If I'm not wrong. So what is the first question is that, what are the technologies that will impact the restaurant, right? And Yes. secondly, whether this will impact the employment. Okay. Yes. Let me answer the first question. So see, like I said, whenever there's a problem, there's always opportunity, innovation happen. So the trend which is showing, like I showed you, the majority of the food and beverage business coming from high-end restaurant, which is like major 80%, right? But now the trend is showing that online will have a major share, and this is going to improve a lot. Now, when I say online, when the online doesn't mean that everything has to be ordering online. That's because everyone is doing like that. But what I mean by online is that when you try to go in a restaurant, you try to experience new things. For example, robots. Okay, the robots going to come, because you see this. There's always a challenge to get a right people in the business. Okay, and if you see, Singapore is one market where you don't get it. And like I said, it's not about only the developed market. Even in the developing market in Jakarta, I'm sure Park Arvind can confirm me. If he has to hire 10 people for his restaurant, I'm sure that he will get a lot of problems. And the problems is not about hiring. You train them and they leave in 3 months, 6 months. So that is a bigger challenge. So if I tell Park Arvind that please take my 10 robots, he'll be very happy. No bonus, nothing, and even the efficiency is quite better. So there are two aspects which is there. So technology is going to order, and we are seeing that. If you go today in any restaurant in Singapore, we don't have any people who come with the menu. That is gone. I don't know whether that when I have seen that last. Now everybody has a QR code. You scan and you take it, right? So now ordering is gone. Even inside the restaurant, ordering goes. Now the second thing is what? Now delivery. Now delivery, the robots have started coming in. That is also there. The third thing now is that you can also book. The third thing which we see is that even now people don't have patience. Now they will create something like you can order the food before you enter the restaurant, because you don't want to spend time, waste time, and enjoy it. So all these things are going to happen. The new technology is going to come. Nobody can stop it. You can say that when my thinking is that in next 1 to 2 years. Okay, now even the robots. Now the second question, will robot take the job? The answer is no. We always fear that robots will take the job, that technology will take the job. Think like this. Without technology, I may have one restaurant in only Jakarta. With technology, I may have 50 restaurants in Indonesia. Now, earlier I was only generating one job in Jakarta. Now I'm generating 50 jobs in 50 different places. So my understanding is that technology never takes the job. Technology always creates a job. I remember when I was small, when computer was first introduced in India, and, I remember my parents talking this, and, my kids' future have gone, now nobody will give them job when they grow up. Now you see, we have enough jobs and everything. So that's my take. So, technology will not take your job. Don't worry. You will not do that delivery, but you will do other jobs, which are high value jobs, which are more interesting jobs, and where you need more human touch and interaction. Thanks. Thank you for your answer, Mr. Nitin Gupta. May I get some feedbacks or dari sudut pandangnya Pak Arwin nih sebagai pengusaha nih, kalau memandang pertanyaan tadi dari Ibu Adni tadi, gimana sih impact-nya? Jadi this is teknologi versus dia employment nih. Kalau dari sudut pandang Pak Arwin, bagaimana nih Pak Arwin? Silakan. Oke, teknologi itu ya penting banget kalau di kita. Jadi saya ini penjelasan saya mungkin lebih ke praktikal ya. Menurut pengalaman, teknologi itu penting banget untuk satu hal, terutama efisiensi gitu. Jadi kalau kita masih sistem
accounting yang paper base melulu lah, katakan begitu ya. Of course itu akan take time. Kalau ada kesalahan susah betulinnya dan lain-lain. Jadi dari administrasinya pun udah mesti pakai software menurut saya, kalau atau siap-siap ke arah sana gitu. Kalau dari segi operation di outlet, kasir udah harus POS atau computerized, udah harus. Nah, untuk sekarang apalagi setelah pandemi ini, it's even more important to be to be updated in the IT department atau teknologi gitu, karena supaya efisien. Dan kita ini, bisnis saya pribadi ini the last 3 to 5 years itu agak shifting cara kita run the business. Kita lebih data driven sekarang. Nah, kita tahu lah ya teorinya bisnis apapun data is very important dan lain-lain. Tapi kalau di restoran bisnis memang itu akhirnya penting banget. Kenapa? Untuk membuat keputusan-keputusan kita di marketing effortnya tuh bagaimana supaya lebih spot on, supaya lebih marketing dolarnya lebih efisien. Jadi kalau dulu tuh kita sistemnya lempar jala gitu ya, pasang Instagram ads, cuma pilih lokasi, demografik, sama umur ya, itu rada kayak lempar jala gitu ya. Padahal lebih efisien kalau tenaga dan effort itu nembaknya ke sana gitu, bukannya lempar jala sistemnya. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau data kita baik, data bisa baik kalau teknologi di restoran kita, teknologinya itu juga baik. Dan sekarang makin kesini pun pilihan makin banyak. Dulu POS tuh mahal sekali harganya. Makin kesini it's very cheap dan terjangkau ya, cloud based. Sangat terjangkau, dan kita juga di restoran kita semuanya juga udah cloud based karena perangkatnya nggak usah beli yang mahal, tapi kita subscribe to the software. Mereka sekarang semua mainnya subscription system, jadi win-win solution lah. Mereka bisa dapat customer, maksudnya IT company ini ya yang untuk restoran software itu mereka bisa dapat banyak klien karena harganya juga nggak terlalu mahal. Restoran sendiri bisa mulai memakai teknologi. Warung aja sekarang udah pakai POS system yang cloud based. All they have to spend on is tap dan handphone untuk online delivery gitu ya. Nah, jadi teknologi sangat penting. Satu untuk data itu untuk apa? Data itu untuk marketing effort kita berikutnya, dan mungkin untuk pengadaan menu. Oh, kita ngadain menu 10 nih, tapi yang 3 ini nggak laku. Yang ini yang paling laku, tapi marginnya yang ini kecil, yang ini marginnya lebih besar. Nah, itu semua adalah hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan atau untuk benar-benar dipelajari untuk betul untuk dianalisa gitu. Kira-kira gitu. Banyak sih yang bisa diceritain, tapi in a nutshell harus data driven zaman sekarang itu memang betul. Siap, thank you Pak Arwin. Ada pertanyaan untuk Pak Arwin lagi. Apakah menurut Pak Arwin bisnis restoran yang sekarang itu sudah terlalu banyak pesaingnya, masih worth untuk dijalankan atau tidak ya dibandingkan bisnis-bisnis lain yang ada di luar sana? Apakah risk atau resikonya ya Pak ya, rata-rata free cash flow-nya yang didapat itu sepadan atau tidak nih kira-kira Pak? Dan bisnis restoran sekarang tuh lebih ke arah tren gitu ya. Jadi banyak yang hanya karena tren aja terus ikut buka. Jadi kayak semacam contoh bisnis yang menjamur tapi cepat naik cepat turun. Kalau dari kacamata Pak Arwin sendiri seperti apa? Terima kasih. Oke, kalau menurut saya pertanyaan ini berlaku untuk semua macam bisnis. Zaman sekarang ini mau masuk bisnis apapun pesaingnya udah banyak. Coba diperhatikan. Pikir mau dari jual tahu, jual kain, jual baju, semuanya udah dipesaing gitu. Cuma caranya kalau kita udah punya passion mau jualan makanan, ya jangan takut, tapi we have to be smart dari awal. Harus banyak belajar, harus banyak bertanya, dan sekarang resources itu juga banyak. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu susah jawabnya. Tapi gini, restoran itu dari luar itu terlihat
seksi gitu bisnisnya, terlihat seksi gitu. Mungkin kalau yang saya maksud adalah begini, idenya adalah karena semua orang butuh makan gitu ya. Kita kalau ngomong sama teman, oh enak ya restoran bisnis semua perlu makan. Gitu. Tergantung. Kalau bisnis yang kayak kita, restoran kita tuh kan casual ya, banyak yang di mall, spendingnya antara 50 sampai 150 ribu gitu ya. Itu tidak masuk dalam kategori semua orang butuh makan, karena kita tuh udah masuk bisnis hiburan sebenarnya. Sebenarnya orang punya waktu lebih dan orang punya uang lebih, itu baru makan ke restoran. Yang bisnis semua orang perlu makan itu adalah sembako atau warung lah. Nah, apa namanya, yang lebih lower price gitu. Tapi kalau yang harga-harga sekitar itu udah bukan lagi semua orang perlu makan pasti makan, karena kita itu udah lebih ke bisnis hiburan sebenarnya, kira-kira kayak gitu. Nah, plus poinnya dari bisnis restoran adalah it's a cash business. Kita nggak, orang makan bayar, kita nggak ada after sale service, tidak ada AR, nggak ada mesti nagih lagi, nggak ada orang komplain kalau udah bayar keluar, bye, hope to see you tomorrow, itu udah selesai. That's the plus point yang dari luar kelihatannya, oh it's a sexy business gitu ya. Kedua, lifestyle. 20-30 tahun lalu orang kalau punya restoran tuh punya rumah makan, it's not a glamorous business. Tapi zaman sekarang orang yang udah punya successful business di tempat lain, katakanlah punya pabrik atau apa, dia nggak butuh another income, pengen punya cafe. Gitu. Nah, itu semua karena lifestyle berubah. Tapi itu plus poinnya lah ya. Tapi jeleknya adalah restoran bisnis ini barrier of entry-nya very low. Apa yang saya maksud dari itu adalah nggak ada susahnya untuk masuk ke bisnis restoran ini. Kita punya resep, punya tempat, jual, bikin menu bisa langsung jualan gitu. Barrier of entry-nya hampir nggak ada. Nah itulah sebabnya kita mesti benar-benar mikirin kita punya unique selling point atau enggak. Dan unique selling point ini terutama dari menu ya, menu harus unik. Tapi bisa juga dari tempat, dari lokasi. Ada aja nanti teman-teman pasti bisa mikirin nih. Ini tempat ramai terus, makanannya biasa aja. Coba pikir kenapa? Karena tempatnya unik. Ada aja tempat-tempatnya yang kita punya lokasi yang sangat bagus, mau jualan makanan yang penting jangan nggak enak gitu ya. Yang penting biasa-biasa aja, ramai terus karena tempatnya strategis. Itu juga unique selling point. Jadi teman-teman harus pikirin itulah hal-hal apa yang saya bisa tawarkan yang unik, yang orang lain nggak banyak yang punya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu susah jawabnya memang. Kalau buat kita sih, any business tetap ada opportunity. Every business we have to be smarter aja, gitu. Yang penting konsisten gitu tadi kan. Yes. Konsisten selalu bisnisnya. Ya? Konsisten. Ya kan, Betul. konsistensi. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih ke Pak Arwin juga nih. Kalau misalnya sekarang konsisten, dan itu kan harus training tuh pegawai ya kan, koki semuanya. Nah itu gimana supaya di berbagai cabangnya Pak Arwin ini konsisten juga gitu. Sistemnya itu bagaimana supaya konsisten? Karena melatih, kalau punya robot mungkin sama ya konsisten, tapi kan sekarang masih banyak manusia juga nih kita. Nah itu gimana supaya sangat konsisten gitu dalam melayani, dan juga efeknya adalah mungkin ke yang saya pertanyaan kedua adalah dari segi sosmed feedback-nya nih kan, sekarang kan sosmed tuh berbahaya juga ya, bisa sebagai pedang bermata dua gitu ya. Kita bisa bantu marketing tapi juga bisa jadi jelek gitu kalau dikasih feedback yang jelek. Nah kira-kira gimana tuh Pak Arwin? Oke, kalau soal konsisten itu balik lagi ke statement saya di awal bahwa kita sebagai pelaku bisnisnya we have to be passionate about the business. Gitu. Kalau kita nggak ada passion di situ, minimum kita punya partner atau investor yang passionate, yang ada yang full time, dan dia passionate about the business gitu. Sehingga kalau sampai kita ada koki kepercayaan yang kita udah training, ya kan, kita bikin sistem yang sebaik mungkin lah, standarisasi resep, ingredient jangan terlalu banyak, pengadaannya yang harus konsisten, jangan pakai barang yang musiman banget. Ya kira-kira seperti itu semua udah kita atur. Begitu koki inti kita keluar karena dia menemukan kesempatan yang lebih baik di tempat lain, kita memang rada repot, tapi we know exactly itu makanan harusnya seperti apa rasanya. Kita hire orang baru,
atau yang di level di bawahnya dipromosi, lalu kita train sampai jadi barangnya seperti semestinya gitu. Jadi memang nggak gampang, repot, tapi kita sendiri harus ngerti gitu. Jangan sampai kita buka restoran itu tergantung banget sama kokinya gitu. Kalau kokinya keluar, waduh kita bingung nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu jangan gitu. Nah, kalau soal kita langsung lompat ya karena waktunya sedikit ya. Tapi ini yang menurut saya yang harus interesting untuk disampaikan zaman sekarang adalah marketing sosmed gitu ya. Sosmed atau internet ya. Nah, sosmed itu betul kata Pak Andrew, itu memaksa kita semua yang di restoran industri ini to be better. Dulu kita punya makan restoran enak, tempatnya di atas kali aja ya adalah, kita bisa sebutlah restoran-restoran zaman dulu yang udah masuk gang jauh, rame, jorok tapi rame gitu. Makin ke sini presentasi restoran-restoran dengan konsep seperti itu makin habis, makin hilang. Kenapa? Karena customer udah mulai tereducate mengenai rasa, mengenai kebersihan, mengenai value lah, gitu ya. Jadi sosmed ini sangat membantu untuk dapat feedback, Pak Andrew. Karena sekarang juga orang seneng tuh ke Google, wah restorannya enak, wah restorannya parah nih servisnya gitu ya. Nah, sosmed ini jadi Google Review atau Zomato atau apa itu jadi salah satu indikator yang sangat kita perhatikan gitu, Pak Andrew. Yang kita perhatikan tuh ya sebenarnya kita di Gama Culinary ya, yang kita perhatikan itu bukan pujian loh, tapi komplain yang 3 bintang ke bawah itu. Gitu. Kalau pujian kita udah seneng lah ya, kita jawab, oh terima kasih segala. Tapi komplain customer itu sangat penting untuk diperhatikan gitu. Harus di follow up, harus diperbaiki kalau memang salah, begitu. Jadi itu termasuk pengumpul data sebenarnya menurut saya, testimoni di sosial media, kira-kira seperti itu. Jadi ujung-ujungnya kita harus pakai sosial media to our advantage lah, jangan takut sama kritik atau masukan, kira-kira gitu. Tapi harus di follow up. Iya. Nah, yang melakukan trolling itu siapa tuh, Pak Arwin? Follow up-nya gitu terus melakukan trolling di sosial media nih, supaya jangan sampai ada yang lewat gitu. Oh ya, kalau sekarang kita udah ada tim marketing gitu. Tapi dulu saya tadi kita langsung nyampe handphone. Sekarang kita udah ada tim. Tapi memang konsepnya adalah jadi gini. Kalau kita udah yang saya mau bilang tadi mengenai dulu kalau produk enak tapi servisnya jelek itu masih oke, makin kesini makin tidak berlaku rumus itu. Kalau ditanya Arwin lebih penting produk enak atau servis bagus? Dulu bilang oh paling penting produk enak. Tapi zaman sekarang it's probably the same. Service is very important gitu. Karena gini, pengalaman kita kalau ada orang komplain ya, staff kita atau manajer kita langsung samperin. Memang kalau salah kita minta maaf dan lain-lain. Mostly itu jadi langganan, Pak Andrew. Karena akhirnya kenal. Oke lah kita sesekali ya kita terima ribuan tamu dalam 1 bulan, pasti ada gagalnya gitu ya, gagal produk, gagal servis dan lain-lain, pasti ada. Tapi itu harus di-handle dengan baik sehingga akhirnya jadi kenal sama customer-nya. Customer-nya keluar dari tempat kita pertama makan kesel tapi di-handle dengan baik, dia keluar happy karena merasa diperhatikan, itu akhirnya jadi langganan. Gitu, bisa cerita ke temennya, oh servisnya bagus dan lain-lain gitu. Jadi itu amat sangat penting menurut saya, customer service makin kesini makin penting.